sarjana terapan itu bukan second choice ya, setelah S1 atau sarjana akademik. Kata itu kan tak kenal maka tak sayang ya, tentu. Tapi yang penting jangan saya sudah dijawabkan kan Pak ya. Audio Jungle. Halo Sobat Vokasi, selamat datang di podcast Vokasi untuk Negeri, Inspirasi Tiada Henti. Kita sekarang berada di episode kedua, ini sungguh spesial karena kita akan dibawa untuk ngobrol lebih dalam tentang bagaimana nanti SDM di Fakultas Vokasi yang outputannya nanti akan siap memiliki daya saing untuk bekerja di dunia praktisi. Nah, pada kali hari ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dekan dari Fakultas Vokasi sendiri, di mana beliau nanti akan memberikan penjabaran lebih deep dan juga akan lebih menyeluruh lagi. Saya ucapkan selamat datang Pak Dekan. Ya, terima kasih Pak Abil sudah diundang di podcast Fakultas Vokasi ya, dan selamat pagi para pemirsa podcast Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Oke, jadi menilik untuk persaingan yang untuk di dunia vokasi ini kan kita selama ini kalau kita tahu kan Fakultas Vokasi ini adalah fakultas yang baru saja berdiri Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini apakah Fakultas Vokasi ini sejarah berdirinya itu seperti apa dan apa yang menjadi inisiasi pembukaan Fakultas Vokasi oleh Universitas Negeri Malang ini? Ya, oke. Fakultas Vokasi memang secara formal itu didirikan atau disahkan dengan SK Rektor tanggal 28 Februari 2023, di mana di situ ada 11 program studi. Program studi ini sudah berdiri cukup lama, bahkan ketika Universitas Negeri Malang itu belum berdiri. Dulu nama kita kan IKIP Malang ya. Nah, IKIP Malang ini mendapatkan wider mandat ya untuk perluasan fungsi, bukan hanya mencetak calon guru tetapi juga sarjana-sarjana pada bidang-bidang non kependidikan. Nah, misalkan beberapa prodi ini didirikan tahun 1997. Ya, kita tahu UM itu IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang itu tahun 1999. Ya, sehingga prodi-prodi yang di Fakultas Vokasi itu sebetulnya sudah berdiri cukup lama. Nah, kemudian agar ya manajemen tata kelola, kemudian pengembangan dari pendidikan vokasi, dari prodi-prodi vokasi itu lebih fokus, maka pimpinan Universitas Negeri Malang memutuskan untuk mendirikan Fakultas Vokasi yang menyatukan program studi yang waktu itu masih Diploma 3 ya ke dalam satu fakultas, yaitu Fakultas Vokasi. Nah, seiring berdirinya Fakultas Vokasi, maka program studi D3 ini ditransformasi menjadi program sarjana terapan ya, bukan D4. Ya, ini yang seringkali kita sering menyebutnya keliru karena D3 di-upgrade jadi D4, bukan. Jadi D3 kemudian jadi sarjana terapan, mendampingi program sarjana yang sudah ada sebelumnya. S1 itu ada sarjana akademik ya, kalau di vokasi itu sarjana terapan. Itu Pak Abil sejarah singkatnya ya. Kita ada 11 prodi sekarang ini dan mungkin ke depan akan berkembang lagi. Yes. Ini sangat menarik ya Pak. Jadi karena kebutuhan zaman sehingga kita harus mentransformasi yang tadinya berasal dari diploma harus meningkat dari menjadi sarjana terapan yang outputannya nanti diharapkan ini dapat menerapkan ilmu yang selama ini dipelajari di bangku-bangku diploma itu untuk lebih aplikatif ya Pak. Nah, kemudian kalau kita bicara positioning nih Pak. Nah, kalau kita ketahui kan dulu ini kan Universitas Negeri Malang ini kan juga berawalnya dari IKIP, kemudian dijadikan menambahkan prodi-prodi yang non keguruan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tentu di sini kan yang menjadi tantangan, apalagi kita Fakultas Sarjana Terapan di sini Fakultas Vokasi ini kan sebagai salah satu yang termuda berarti di Fakultas Vokasi. Nah,
tentu ini akan menjadi positioning. Nah, sejalan dengan hal tersebut, positioning Fakultas Vokasi ini kalau menurut Pak Dekan ini seperti apa? Baik, secara keilmuan kan ada 3 level ya keilmuan itu ya, yaitu di ilmu dasar yaitu teman-teman yang ada di MIPA, yaitu mereka akan mengembangkan keilmuan itu secara mendasar sehingga seperti matematika, fisika dan seterusnya. Di level berikutnya, fisika dan matematika itu harus diterapkan. Nah, yang menerapkan itu adalah di fakultas teknik misalkan ya, atau fakultas-fakultas yang sudah merealisasikan ilmu dasar itu ke aplikasi-aplikasi. Level berikutnya adalah di level terapan dan pengembangan. Ini yang ada di fakultas vokasi. Nah, apa bedanya misalkan kalau fakultas teknik dan vokasi? Kalau di teknik itu adalah bagaimana menerjemahkan ya ilmu-ilmu dasar tadi kepada ilmu aplikasinya seperti apa ya, misalnya kalau fisika matematika, kalau dibawa ke teknik mesin misalkan atau ke teknik elektro, maka dia akan spesifik di situ. Nah, kalau di vokasi maka lebih spesifik lagi karena dia akan menerapkan itu ya, menerapkan hasil-hasil dari rekayasa itu pada kehidupan nyata ya. Misalnya ya, kalau kita berbicara tentang mesin gitu ya, mesin ini kalau di vokasi sudah spesifik lagi, apakah dia mesin untuk otomotif, mesin untuk manufaktur ya, atau yang lainnya. Demikian juga tuh elektronya akan lebih spesifik belajarnya apakah di pembangkit energi ya, di arus kuat, ataukah dia akan belajar di sistem elektronika. Sehingga ketika belajar di sarjana terapan, maka mereka belajar pada ilmu yang spesifik, praktis di situ, sehingga ketika mereka mempelajari itu sudah berhubungan dengan realitas yang ada di industri, yang ada di masyarakat. Ya, misal kalau pembangkit energi, bagaimana misalkan merancang pembangkit listrik tenaga surya, sudah sangat spesifik di situ. Sehingga lulusan dari vokasi, ya sarjana terapan itu nanti, maka ketika di industri, di lapangan dan sebagainya, mereka sudah tahu bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan karena selama belajar mereka bukan hanya teori tapi mereka lebih banyak ke praktek. Ya, kita tahu bahwa kalau di sarjana terapan itu 70% proporsi waktunya, waktu belajarnya adalah untuk praktek. 30%-nya adalah tentu ya setiap amal harus didasari dengan ilmu. Betul, ya. Jadi 30% ini tetap harus ada teorinya. Harus teori. Ya, gitu Pak Abid. Jadi kalau positioning, dan tentu ini membedakan dari yang akademik, yang untuk S1, yang untuk sarjana, berarti kita itu lebih positioning kita adalah menekankan banyak praktek ya Pak ya, seperti Betul. itu. Kemudian nih, bicara tentang persepsi kan Pak ya, karena kalau kita tahu itu kan vokasional ini kan adalah pendidikan yang upgrade, yang dulu itu awalnya itu dari diploma. Nah, tentu ini menjadi salah satu persepsi bahwasanya vokasi ini di luaran sana, apakah dia itu sudah memiliki brand yang kuat atau masih second choice seperti itu. Nah, padahal kalau menilik, kalau kita lihat itu kan fenomena generasi Z sekarang itu kan harusnya kan disiapkan untuk lebih mampu untuk dia itu mampu menjawab tantangan global dan juga nasional, bahwasanya mereka itu harus mampu siap kerja. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana stigma bahwasanya kayak kalau di luaran itu kan biasanya kan vokasi ini kan karena masih baru sehingga itu adalah second choice. Jadi orang-orang yang dulunya nggak keterima atau dia yang tertolak di pendidikan S1 untuk sarjana pasti nanti akan masuknya entah di politeknik atau di vokasi seperti ini, pasti kan di vokasional. Namun kita kan di sini adalah sarjana terapan. Yeah. Nah, bagaimana hal tersebut untuk ini persepsi masyarakat luas kalayak umum bahwasanya dari vokasional ini nanti adalah salah satu unggulan di terapan seperti itu. Ya, persepsi memang sesuatu yang baru. Betul. Kadang-kadang dipahami secara kurang lengkap ya oleh masyarakat berkaitan ya kurangnya informasi ataupun ya memang ini sesuatu yang relatif baru. Ya, masyarakat taunya kan S1 dan D3 gitu ya. Selama ini hanya itu saja. Iya. Sedangkan sarjana terapan itu seperti apa?
mayoritas kita belum tahu, belum paham. Betul. Ya. Nah, ini yang tentu saja secara bertahap dan juga perkembangan di industri dan juga di masyarakat, pasti nanti ini pemahaman ini akan berkembang dan menuju ke arah yang pemahaman yang benar gitu ya, pemahaman yang benar bahwa sarjana terapan itu bukan second choice ya, setelah S1 atau sarjana akademik. Karena lulusan dari sarjana terapan itu juga memiliki pangsa pasar yang spesifik yang tidak diisi oleh sarjana akademik. Karena apa? Karena tadi kemampuan yang dikembangkan pada pendidikan sarjana terapan lebih banyak kepada kemampuan yang sifatnya hands on. Jadi melakukan sesuatu. Ya. Nah, ketika mereka masuk ke lingkungan kerja sekarang ini yang tuntutannya adalah yang masuk ke tempat kerja langsung bisa mengerjakan ini dan itu tanpa proses, misalkan dulu ada training ya dan sebagainya, masa percobaan dan sebagainya. Era sekarang tidak memungkinkan untuk itu. Ya, perusahaan maunya rekrut kemudian sudah langsung bisa menangani pekerjaan yang memang ada di perusahaan itu. Ya, jadi tidak perlu ada proses training dan sebagainya. Nah, ini yang bidang pekerjaan yang spesifik yang bisa dimasuki oleh para lulusan sarjana terapan. Tidak hanya pada sisi teknologi ya, tidak hanya teknologi saja, demikian juga misalkan untuk manajemen ya, Pak Apir kan manajemen pemasaran gitu ya. Nah, kemudian nanti akan berkembang ke administrasi perpajakan dan sebagainya. Bidang kerjanya itu spesifik, manajemen pemasaran. Berarti kalau di perusahaan itu akan mengembangkan, memperkuat pemasarannya, ya sarjana terapan nih, karena dia selama kuliah manajemen pemasaran, dia diajari bagaimana memasarkan produk-produk, memasarkan membuat strategi dan seterusnya. Jadi sudah sangat spesifik. Ya, ini yang membedakan. Ya, oleh karena itu persepsi ini yang ada di masyarakat bisa kita maklumi karena ini sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru yang akan berkembang. Tapi seiring dengan itu ya, maka nanti pemahaman itu akan menuju ke arah yang benar. Ya, seperti ini sekarang beberapa profesi itu kan belum dipahami ya oleh masyarakat. Misalkan menjadi konten kreator itu apa sih? Ya, wah kerjanya di rumah saja, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ngantor gitu ya. Nah, tapi kok duitnya banyak. Ini pekerjaan apa? Ya, ini sebagian masyarakat masih yang belum teredukasi ya Pak ya. Iya, sebagian besar sudah, tetapi sebagian yang lainnya juga belum paham. Betul. Ya, sehingga akhirnya mulailah ketika ini ternyata satu profesi yang menjanjikan. Ini satu profesi yang memang benar ya. Kalau dulu kan dikira di rumah aja uangnya banyak, wah ini mesti punya apa ini, punya pesugihan gitu kalau orang Jawa ya. Betul. Nah, ini satu profesi, perkembangan profesi sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berubah dengan cepat ya, disruptif dan sebagainya, segala sesuatunya menuntut ya siap ya, saat itu harus bisa langsung bekerja. Itu Pak Siap. Melanjutkan yang tadi pertanyaannya sudah dijawab dengan baik oleh Pak Dekan kita. Nah, kita itu akan dibawa penasaran sebenarnya vokasi ini ada prodi apa aja sih? Nah, tentu kan untuk adik-adik yang nanti anak-anak SMA, SMK atau khalayak umum yang masih belum kenal dekat nih dengan vokasi. Nah, kita boleh jargon sekali lagi ya. Vokasi untuk negeri, inspirasi tiada henti. Begitu. Apa Pak Dekan mau mencoba juga? Sudah cukup. Oke, jadi gini Pak, menyambung. Karena ini adalah supaya khalayak umum tahu nih, supaya vokasi ini ada apa aja. Karena kan istilah kata itu kan tak kenal maka tak sayang. Tentu. Tapi yang penting jangan sayang tiba-tiba ditinggalkan kan Pak ya, seperti itu. Nah, tentu yang ingin saya tanyakan di sini, sebenarnya dalam vokasi ini apa aja sih Pak 11 prodi yang ada 11 ya Pak ya. Ada 11 prodi di vokasi ini itu apa saja. Dan nanti bisa kayak di-spill dikit keunggulan dan juga istimewanya prodi-prodi tersebut. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Apil. Memang kita di Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang kita ada 11 prodi.
di mana 11 prodi ini terbagi dalam 3 kelompok besar begitu ya. Yang pertama itu berbasis ekonomi bisnis, kemudian pada seni ya, sastra gitu. Kemudian satu lagi pada teknologi rekayasa. Ya, teknik gitu ya, engineering. Nah, yang pertama dari ekonomi bisnis itu ada 2 prodi, yaitu manajemen pemasaran dan juga akuntansi. Nah, tentu manajemen pemasaran fokus kepada kemampuan atau mengembangkan mahasiswanya nanti lulusannya itu memiliki kemampuan di dalam bidang pemasaran, terutama adalah pemasaran digital. Karena sekarang kan shoppingnya semua online sih, semuanya seperti itu menggunakan platform digital, sehingga kemampuan di bidang itulah yang fokus pengembangannya untuk para mahasiswa. Kemudian yang kedua, akuntansi ini lebih kepada akuntansi usaha publik ya. Jadi untuk usaha-usaha yang sifatnya bisa dari UMKM maupun usaha-usaha sifatnya mandiri. Ya, jadi teman-teman di akuntansi ini mengembangkan kemampuan bagaimana membuat sistem akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, industri yang kekinian. Ya, karena kan misalkan kalau Pak Abil punya usaha all shop ya, dengan beberapa gerai online di beberapa platform, itu tentu akuntansinya kan berbeda seperti halnya kalau kita buka kedai di rumah ya, toko di rumah kita punya satu begitu. Nah, sedangkan kalau di online ini tokonya kan banyak. Ya, sehingga bagaimana sistem keuangan, administrasi keuangannya sehingga nanti bisa dilakukan evaluasi dan pengembangan ke depan. Dan ini ada kaitannya dengan tadi pemasaran. Kan pemasarannya, loh ini kalau tokonya banyak, apakah saya harus membuat konten sendiri-sendiri? Nah, bagaimana supaya bisa strategi pemasaran efektif, efisien dan seterusnya. Nah, ini dari ekonomi bisnis. Kemudian yang kedua, ini kelompok dari seni ya, sebetulnya seni dan sastra. Di situ ada animasi dan ada perpustakaan digital. Nah, kita kalau animasi tentu sudah tidak asing lagi kan ya, membuat film-film pendek, film edukasi, buat animasi, konten-konten edukasi, konten. Nah, ini pemasaran juga nantinya juga masuk ke dalam animasi ini. Ya. Kemudian kalau perpustakaan digital, kita tahu sekarang ini kita membaca buku itu kan sudah jarang-jarang. Buku yang butuh tempat dan seterusnya. Kemudian fleksibilitas ketika kita bepergian, ya kita mau baca buku dan seterusnya. Nah, perpustakaan digital inilah yang fokus bagaimana mengemas konten-konten ini, ya tidak hanya pelajaran, tapi semua materi-materi pengetahuan itu nantinya bisa diakses secara digital dimanapun, kapanpun dengan menggunakan berbagai perangkat digital. Ya, ini sudah ada 4 prodi. Nah, 7 prodi ini ada 5 diantaranya itu adalah fokusnya di teknologi rekayasa. Teknologi rekayasa berarti keteknikan ya, engineering ya. Guys ya, pada pendengar teknologi rekayasa itu kan engineering. Ya, yang core-nya dari teknik mesin itu ada 2. Ya, jadi basic-nya itu sebetulnya keilmuannya dari teknik mesin, tapi lebih spesifik tadi saya sebutkan. Yang pertama ini adalah manufaktur. Manufaktur itu kalau kita belajar tentang logam, bagaimana kita membuat perangkat-perangkat berbasis logam, ada kontrolnya dan sebagainya, maka manufaktur. Ya, seperti ini ya Pak ya, kayak ilmu metalurgi gitu. Metalurgi ya di sini. Jadi kalau kita misalkan kalau metalurgi itu kan pemanasan logam itu bagaimana? Iya, tapi kalau sudah di manufaktur adalah untuk apa pemanasan logam ini? Misalkan kalau kita akan menyatukan 2 logam dengan titik-titik yang berbeda, bagaimana strategi pengelasannya? Nah, menarik ini ya. Manufaktur, ya. Bagaimana misalkan akan membengkokkan pipa, bahannya dari apa? Ya, sudutnya berapa? Apakah perlu pemanasan atau tidak? Manufaktur. Jadi sudah sangat aplikatif. Ya, kalau di
ilmu manufaktur sendiri ya tadi, misalkan baja ini ya, kemudian ditambah dengan tungsten misalkan supaya keras dan seterusnya. Nah itu di manufaktur. Tapi begitu ini mau digunakan ada campuran dan sebagainya ya, ketika kita membuat satu mesin ya, misalkan mesin untuk perontok gabah, misalkan mesin untuk pengering apa dan seterusnya, ini sudah sangat spesifik. Ataupun pada industri-industri yang skalanya besar, misalkan katalis dan sebagainya. Satu. Yang kedua adalah otomotif. Nah otomotif sangat menarik karena sekarang ini sedang mengalami revolusi ya, mulai dari mesin bakar ya, yang pakai bahan bakar itu, kemudian muncul mobil listrik, kemudian ada perpaduannya kita sebut sebagai mobil hybrid, dan ke depan ini akan muncul lagi dengan bahan bakar alternatif yang lainnya seperti hidrogen, sehingga otomotif ini akan menjadi satu bidang kajian ya, bidang ilmu keterampilan yang ke depan ini sangat dibutuhkan. Berarti yang ini untuk menjawab dinamika dan tantangan global ya Pak. Betul. Isu-isu pemanasan Jadi global, kita emisi gitu. betul. Ya, jadi di otomotif tidak hanya belajar motor bakar. Betul. Apakah itu menggunakan dulu bensin ya Ya. namanya. Nah, sekarang ada Pertalite, Pertamax dan sebagainya. Itu ada motor bakar. Ya, itu dipelajari tetap karena itu masih ada. Ataupun motor bakar berbasis diesel. Itu pun juga dipelajari. Tetapi secara bersama juga belajar mobil listrik, kendaraan listrik. Karena itu sudah ada di pasaran. Sehingga bagaimana perawatan, bagaimana perbaikan ya kendaraan-kendaraan listrik ini, maka di prodi otomotif ini, teknologi rekayasa otomotif ini dipelajari. Mahasiswanya diarahkan untuk menguasai kompetensi ini. Yang ketiga ini basisnya adalah teknik sipil. Ya, ini ada satu yaitu teknologi rekayasa perawatan bangunan sipil ya. Nah, ini fokusnya pada perawatan bangunan. Bangunan kok dirawat ya. Nah, seperti hanya ya kalau kita ada tembok begini ini, kemudian bagian luarnya, eksteriornya, bagaimana caranya merawat ya. Nah, ini harus dengan menggunakan cat apa, perawatannya apa, supaya gedung ini akan memiliki usia sesuai dengan perancangannya, misalnya 25 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Kalau tidak dirawat, tentu ya luarnya akan kena paparan matahari, hujan dan sebagainya, akhirnya kropos dan seterusnya. Nah, itu ada kaitannya nanti dengan keselamatan dan kenyamanan dan keselamatan dari gedung. Ini teknik sipil. Itu sangat spesifik. Berarti yang TRPBS ini lebih fokusnya bagaimana nanti anak-anak ini di dalamnya diajari untuk merawat bangunan sipil gitu ya Pak. Bangunan sipil itu. Oke, Ya, walaupun perawat tentu secara konstruksi mereka juga paham. Betul. Kalau ini bahannya dari konkrit ya, dari bahan yang dicor gitu ya. Ini dari dari kayu dan sebagainya, mereka tahu. Ini bagaimana menangani ini. Ya. Berarti mengandung semua unsur material ya Pak. Betul. Jadi fungsi utama gedung, kemudian fungsi estetika ini juga menjadi bagian yang dipelajari pada teknologi rekayasa perawatan bangunan sipil TRPBS ini. Ya. Nih memang nama prodinya panjang-panjang. Iya, panjang-panjang, karena Pak, spesifik ya. Iya. Bidangnya spesifik. Berikutnya adalah basisnya di teknik elektro. Ya, basisnya elektro, fokusnya dua di arus kuat dan arus lemah. Arus kuat ini lebih kepada pembangkitan energi listrik sebetulnya. Ya, kita tahu bahwa sumber energi fosil ya yang asal dari minyak, dari batu bara ini kan ya satu saat akan habis karena diambil dari alam. Oleh karena itu, prodi ini kemudian akan pelajari sumber energi apa ya tentu ini dari tadi MIPA, dari teknik dan sebagainya sudah mengeksplor. Nah, di prodi TRP ini teknologi rekayasa pembangkit energi, kalau ya saya memiliki gedung dengan konsumsi energi misalkan 10 kW, maka saya harus memasang berapa panel. Ya, kemudian kalau malam hari dia menyala 8 jam, saya harus sediakan baterai berapa. Mereka belajar itu. Sehingga kalau nanti misalkan masuk ke perusahaan, kontraktor, pengembang dan sebagainya akan membangun pembangkit energi berbasis surya, sel surya, dia sudah tahu melakukan perhitungannya.
ya konstruksinya bagaimana, ya supaya kalau ada hujan, ada angin dan sebagainya, tidak terganggu. Ya, Oke. kemudian berapa sel yang dan seterusnya. Mereka pelajari. Ini kan sangat praktis, ya, Yes, aplikatif. hands-on, aplikatif, ya, langsung kepada masyarakat. Yang kedua TRSE, teknologi rekayasa sistem elektronika. Ini lebih banyak belajar mengenai kontrol, robotika, ya. Jadi kalau membuat alat-alat baru, misalkan vending mesin, gimana cara membuat vending mesin? Ya, itu kan misalkan vending mesin masih pakai uang, berarti harus pakai sensor. Iya. Nah, kalau sekarang sudah pakai pembayaran pakai cashless, ya, pakai QRIS ataupun yang lain pakai kartu, mereka harus tahu, harus bisa membuat harus itu. bikin Termasuk terobosan ya Pak. robotik, otomasi pada berbagai bidang kehidupan. Ya, mulai dari yang sederhana, keseharian kita. Ya, misalkan bagian membersihkan rumah. Ya, kemudian otomasi di rumah kita. Ya, otomasi rumah, otomasi proses-proses yang ada di rumah. Nah, ini ada di TRSE. Kita sudah 9, ya. Mungkin nanti ada 2 lagi. Ada 2 yang masih PR-nya. tidak kalah menarik dari 9 prodi. 2 prodi ini datangnya basicnya bisa jadi pariwisata ataupun dari desain dan seni, ya. Yang pertama ini adalah tata boga, culinary. Ya, ini salah satu prodi yang sangat menarik sekarang ini karena tingkat peminatnya ini dari tahun ke tahun meningkat cukup pesat. Ini tentu tidak lepas ya dari tren wisata kuliner yang berkembang di Indonesia kita. Ini kan ya mungkin ikut-ikutan tren di negara-negara lain, tetapi ini adalah satu pangsa pasar, ya, pangsa pasar juga bidang usaha yang sekarang tengah berkembang. Ya, seperti yang kita tahu, ya, daerah-daerah wisata seperti Malang, Surabaya dan seterusnya. Nah, kuliner ini kan menjadi andalan ya dari industri daerah gitu ya. Karena orang sekarang kalau jalan-jalan tidak hanya ke tempat-tempat wisata, tapi kuliner itu juga wisata. Nah, sehingga prodi ini prodi yang sangat diminati, sehingga prodi ini mengembangkan kemampuan dari mahasiswanya, ya, menciptakan varian yang baru, ya, makanan baru gitu, termasuk minuman juga. Iya. Nah, ini kan menyiapkan, jadi mahasiswa itu bukan hanya nanti siap menjadi koki, menjadi juru masak di restoran terkenal ataupun di tempat-tempat makan, rumah makan, tetapi mereka juga siap untuk berwirausaha di bidang kuliner. Ya, ini banyak sekali mahasiswa yang, ya, tentu kalau mahasiswa belum lulus, ya, mereka sudah membuat produk-produk dan dijual baik secara langsung maupun secara online. Ya, ini menjadi rintisan dari wirausaha mereka. Baik, yang terakhir ini juga tidak kalah menariknya. Prodi ini ada desain mode. Desain mode kaitannya dengan fashion, membuat baju dan seterusnya. Ciptakan ya Pak, create ya. Nah, kita tentu kalau baju ada 2 kan, ya, misalkan ada untuk butik ataupun untuk yang saya sebutnya produk massal, ya, mass istilahnya product, ya, Pak, ya. mass product. Nah, ini juga kita menciptakan atau mengembangkan kemampuan mahasiswa itu bukan hanya, bukan menjadi penjahit, ya, betul, tapi menjadi desainer. Sehingga kalau mereka nanti akan berkarya, bekerja, maka mereka bisa menciptakan adi busana. Jadi baju-baju yang memang memiliki nilai seni yang tinggi. Dan ini, ya, dan ini diasah, ya, selama mereka mahasiswa. Mereka ikut fashion show. Jadi produknya ini diikutkan, misalkan INSW, ya, di Jakarta, kemudian ini rutin, kemudian termasuk yang kalau di lokal Malang, Jawa Timur sudah banyak, ya, eventnya. Dan juga tahun ini kita akan menyelenggarakan, ya, Asian Fashion Student, ya, Fashion Show, ya. Nah, ini kan menjadi kancah, jadi produk atau kemampuan desain dari mahasiswa kita tidak hanya teruji di tingkat nasional, tapi juga internasional.
ya, sehingga mereka nantinya mampu ya menghasilkan produk-produk fashion yang berkualitas. Meskipun mereka juga tetap diajari ya produk-produk fashion yang sifatnya massal. Sifatnya adalah untuk publik, tidak terlalu spesifik dan sebagainya. Ini 11 prodi ya, sangat menarik semuanya ya, dan memiliki keunggulan masing-masing ya. Nah, kemungkinan ya tadi persepsi masyarakat itu masih ini pilihan kedua karena mungkin belum tahu. Kalau sudah tahu tentu ini ya yang prodi yang memang betul-betul menyiapkan mahasiswanya dengan kemampuan khusus masing-masing, istimewa dan langsung bisa diaplikasikan di tengah masyarakat. Mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga tidak menunggu nanti saya bekerja di mana ya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan seterusnya. Karena kan salah satu permasalahan bangsa dan mungkin di dunia ini pada umumnya ada pengangguran yang tinggi. Ya, oleh karena itu kita harapkan lulusan kita ini tidak tergantung ya pada lapangan kerja yang ada, tapi mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Tentu ketika kita mengajarkan kepada mahasiswa kita ya kemampuan praktis dan sebagainya, tentu yang mengajar harus bisa. Kan tidak mungkin ya kita misalkan mengajari mahasiswa menjahit tapi kita nggak bisa menjahit. Mengajari mahasiswa memasak kita nggak bisa memasak. Ya. Oleh karena itu ya dosennya kalau kita rekrut yang baru, kita lihat apakah yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang industri. Ya, pernah bekerja di industri dan sebagainya. Ini satu. Yang kedua, ketika sudah kita terima, tentu ini harus dikembangkan kemampuannya. Kalau mau S2 ya kita haruskan mereka S3. Tetapi dalam segi praktis, apa yang kita lakukan adalah mengirim mereka untuk sertifikasi. Untuk training. Ya, sehingga tidak cukup dengan ijazah dan sebagainya, tetapi juga perlu dilengkapi dengan sertifikasi karena lulusan kita pun itu juga dituntut memiliki sertifikasi profesi. Sehingga ketika kita mengajar pun juga harus didasarkan pada tuntutan profesi itu ya, bukan sekedar bisa tetapi harus ada standarnya. Dan kalau melakukan sesuatu perlu berapa lama dengan keakuratan seperti apa, mereka sudah terbiasa. Sehingga ketika industri itu juga dituntut untuk memenuhi standar tertentu, misalkan standar nasional Indonesia, maka lulusan kita tidak ada kesulitan untuk bekerja sesuai dengan standar itu. Ya, jadi dosennya sekali lagi di training ya, di sertifikasi ya, termasuk untuk studi lanjut. Ada sedikit tambahan lagi ya, dosen kita juga ada yang menjadi praktisi. Itu. Jadi mereka akan ya di samping memiliki kompetensi itu, kemampuan juga akan update. Di industri ada perkembangan seperti apa, karena mereka juga terlibat dalam proses industri sebagai praktisi dan sebagainya, maka mereka bisa mengikuti perkembangan yang ada dan kemudian dibawa kepada pengajaran di kelas maupun di labnya. Ya, sebelum saya menjawab langsung yang ada di vokasi di UM ini, manajemen labnya adalah manajemen lab secara universitas. Jadi lab yang ada di, misalkan ada di MIPA, lab yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Sarjana, dan fakultas-fakultas yang lainnya itu bisa digunakan untuk pembelajaran dari semua prodi yang ada di UM. Ya, tapi karena fakultas vokasi ini memerlukan lab-lab yang sifatnya aplikatif, spesifik, ya, maka lab vokasi juga memiliki lab-lab tersebut. Ya, misalkan mulai dari manufaktur kita ada, ya di sana ada CNC, ada mesin fries, mesin bubut dan seterusnya, ya. Biasa. Kemudian kalau otomotif tentu engine stand, kemudian perangkat-perangkat untuk mobil listrik, ya, termasuk untuk sasis dan sebagainya. Otomotif juga memiliki labnya sendiri, ya, apa ya, sebutannya mungkin setengah lab setengah workshop ya, karena sifatnya agak berbeda ya dengan lab yang ada di fakultas yang lainnya. Kemudian untuk desain mode, ya, tentu kita juga memiliki satu lab
ya atau beberapa lab ya yang dilengkapi dengan mesin-mesin jahit yang kekinian ya dengan berbagai fungsi yang lengkap. Kemudian tata boga juga demikian, jadi mulai dari lab untuk persiapan masak, ada lab untuk food and beverage ya, khusus untuk minuman plating, ya. Juga ada kemudian juga ada untuk ini, untuk kalau kopi itu bartender apa namanya? Barista. Ya, barista juga ada ya. Jadi yang barista mau jadi barista ya diajari nanti mahasiswanya menjadi barista seperti apa, ngaduk kopi ya, ngaduknya ke kanan atau ke kiri gitu ya, diaduk menjadi barista diaduk apa dikocok kan itu lain-lain ya, itu juga seni kan ya. Betul. Seni menjadi barista. Kalau menurut saya ya apa sih bedanya gitu ya, tapi minum kopi sekarang kan tidak sekedar minum kopi kan ya, mesti ada art touch-nya, jadi ada sentuhan-sentuhan seninya supaya orang tadi ya melakukan membeli makan minum itu bukan sekedar untuk kebutuhan fisik ya, tetapi juga untuk wisata rekreatif ya Pak, kreatif ya, gitu. Dan lab yang lainnya ya, sipil juga ada khusus ya, kemudian elektro dan elektronika juga ada lab-lab khusus yang ada di Fakultas Vokasi, sehingga untuk praktek ya ini sangat mencukupi untuk seluruh mahasiswa yang ada. Fakultas kita kan fakultas baru dan program studi sarjana terapan itu baru meluluskan ya. Betul. baru meluluskan satu angkatan. Nah, tentu kalau dilihat dari alumni gitu ya, mungkin juga belum banyak. Betul. Tetapi selama mereka menjadi mahasiswa ini sudah banyak prestasi yang mereka dapatkan, mereka torehkan baik secara nasional maupun internasional. Ya, misalkan internasional mereka mengikuti program-program yang ada di luar negeri. Betul. Ya, di Taiwan, Korea, kemudian ada yang di Inggris ya, kemudian ada yang di Jepang, di Malaysia tentu saja ya, dalam berbagai kegiatan internasional. Di tingkat nasional juga apakah itu prestasi yang berkaitan langsung dengan akademik maupun non akademik ya, karena kalau di vokasi itu kan ada olimpiadenya ya, dan kita Olivia itu ya Pak ya? Olivia, betul, Olimpiade Vokasi Indonesia itu yang tahun ini mungkin nanti diselenggarakan di Malang. Betul. Itu kita mampu ya bersaing dengan rekan-rekan lain. Betul. Ya, dari perguruan tinggi lain, meskipun kita terhitung relatif baru sebagai fakultas baru kan ya, tentu kita ingin berkembang gitu ya, berkembang bukan hanya kita ingin besar saja, tetapi apa yang bisa kita lakukan ya menjawab permintaan atau tantangan yang di luar ya, karena dari 11 prodi itu masih banyak bidang-bidang yang belum kita garap ya, kita eksplor lebih. Misalkan kalau di satu bidang di Abil ya, manajemen pemasaran saja. Padahal sekarang ini kita sedang atau banyak ya perusahaan yang memerlukan konsultan pajak. Perhitungan pajaknya seperti apa dan seterusnya. Konsultan merek juga bisa Pak. Konsultan merek ya, dan seterusnya. Kemudian di bidang teknologi ya, misalkan dengan perkembangan AI. Ya, perkembangan AI ini kita akan kemana? Apa ada prodi-prodi tertentu yang memang perlu kita kembangkan khusus untuk mempelajari penerapan AI ini, ya, misalkan seperti itu, ya, dan beberapa prodi yang lainnya. Betul. Nah, yang kedua adalah juga kita mengembangkan model pembelajaran kita. Ya, kalau sekarang ini sudah kita menggunakan case based method, jadi berbasis kasus ya kita selesaikan, atau beberapa prodi lebih tepat dengan pendekatan project based learning dengan menggunakan project. Mungkin kita perlu mengembangkan lagi pembelajaran yang lebih ya menjawab secara langsung kebutuhan yang ada di industri. Betul. Jadi sinergi kita dengan pihak industri ini lebih dekat lagi, yang kita sebut sebagai teaching factory. Nah, teaching factory ini juga kita sedang persiapan di kampus 2 sana. Betul. Ya, seperti kita bekerja sama dengan beberapa industri untuk mengembangkan teaching factory kita ya, supaya nanti
mahasiswa ini ketika melakukan praktek, melakukan pengembangan inovasi dan sebagainya, itu sudah berorientasi kepada kebutuhan dari industri, bukan hanya misalkan sesuatu yang ini untuk apa masih belum jelas. Ya, ini ke depan kita akan bawa fakultas vokasi ke arah sana, termasuk juga pada internasionalisasi. Nah, ini kita sudah mulai kerjasama dengan beberapa perusahaan di Cina, di Malaysia, dan di beberapa negara yang lainnya, sehingga lulusan kita ini tidak hanya terampil ya dalam konteks nasional saja, tetapi juga internasional, tentu global ya Pak. Ya, betul. Nah, tentu saja tadi persepsi masyarakat jika ini semakin terbentuk ya, maka kebutuhan industri ya, kebutuhan industri, dunia kerja dan sebagainya itu semakin dapat dipenuhi oleh lulusan vokasi. Dan khususnya vokasinya UM, khususnya vokasi dan vokasi teman-teman vokasi di perguruan tinggi yang lainnya. Ini kita mencontoh ya beberapa negara di Eropa yang industrinya itu maju. Ya, ternyata mereka sudah melakukan segmentasi. Jadi yang akan bekerja di sana ya mereka akan masuk ke pendidikan 2 tahun, pendidikan 3 tahun, pendidikan 4 tahun untuk terapan. Ya, khusus untuk menjawab kebutuhan di industri. Misalnya ya, untuk pertanian ada sekolah khusus untuk operator traktor. Ya. Nah, kalau sekarang di sini misalkan operator misalkan alat berat. Khusus untuk itu. Sehingga lulusannya nanti akan memenuhi kebutuhan dari para industri yang bekerja di alat berat ini. Ya, operatornya, apakah nanti mekaniknya dan seterusnya. Ya. Nah, ini harapan kita bahwa pihak industri itu akan semakin tahu, semakin paham dengan pendidikan vokasi. Sehingga ketika mereka semakin paham, maka kebutuhan ya tenaga kerja, kebutuhan tadi rekayasa untuk menciptakan inovasi dan sebagainya, itu mereka tahu dapat tenaganya dari mana, yaitu dari lulusan vokasi. Ya, sedangkan yang non vokasi ya bidangnya ya ada di tempat yang lainnya. Ya, sehingga industri langsung bisa terpenuhi kebutuhan tenaga kerjanya tanpa harus tertunda karena harus pelatihan, training dan sebagainya. Mereka langsung bisa rekrut, langsung bisa ditempatkan di tempat di mana dia dibutuhkan. Dengan keterampilan dan kompetensi yang sesuai.